Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Siang hari ini kita sama-sama bersatu hati untuk memuji menyembah nama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hidup, saudara-saudara. Jadi apapun yang kau alami hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Dan siang hari ini Dia berkenan untuk kita sama-sama temui melalui hadirat-Nya. Mari sama-sama kita mulai menara doa ini, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami percaya kalau kami boleh ada siang ini bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Berkati Tuhan ibadah menara doa siang hari ini. Kami minta untuk Engkau mencurahkan kuasa-Mu. Kami minta Engkau mencurahkan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan Tuhan yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Kami percaya Tuhan, siang hari ini Roh-Mu hadir tengah-tengah kami, mengisi hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami, sehingga setiap kami selesai mengikuti menara doa pada siang hari ini, boleh menerima lawatan, boleh menerima kesembuhan, mujizat, jalan keluar datang dalam hidup kami. Karena kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Mari Tuhan bekerjalah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami patahkan kuasa kegelapan yang ingin mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Kami patahkan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami percaya segala kuasa jahat dihancurkan, dipatahkan, sehingga ibadah siang hari ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh kami nikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, kita tetap mau berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Katakan dari hatimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur
bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini amin, Tuhan adakan syukur bagimu. Kami berharap hanya kepadamu. Kami naikkan syukur hanya Kami bagi sembah segala yang baik Kau lakukan kami bagi kami. bersyukur Segala yang baik kepadamu. Kau lakukan bagi kami. Segala yang baik Engkau berikan pada kami. Segala yang baik, segala yang baik Kau berikan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory, glory. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ba 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 la ba. Ya la 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 ba ya la la ba 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 la ba. Shiri de 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 de. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Aku sembah, Yesus. aku sembah. Aku sembah. Ya la 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 ba 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 la. Aku sembah. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Aku sembah. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba la ba shiri de 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 de. Kora la la ba ya la la ba la ba la ba la ba. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Glory, 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 glory. Aku sembah, aku sembah. Ya la 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 ya. Aku sembah, aku sembah. Aku sembah. Glory, glory. Glory, glory, glory. Aku sembah. Aku puji namamu ya Bapakku. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup. Aku sembah, aku puji namamu ya Bapa. Ya la 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 la. Aku sembah. Ya la 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 ba Aku sembah. Aku sembah. Kami datang kepadamu Tuhan. Aku puji, aku Kami muliakan datang namamu kepadamu.
Ya Bapa, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku puji, aku puji namamu ya Bapakku. Aku sembah, aku sembah. Sembah Dia dengan rohmu, sembah Dia dengan pujianmu, sembahlah Dia dengan hadiratmu Tuhan. Glory, 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 glory. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Ajaib Aku Engkau, sembah. ajaib Aku sembah. Ya la 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 Aku sembah, la aku la. Aku muliakan namamu ya Bapa. Aku muliakan namamu. Aku muliakan namamu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhanku yang ajaib, Bapakku yang heran, Bapakku yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih, dengan lembut katakan. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat Apapun yang terjadi, kami mau tetap berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hari ini Engkau mengadakan syukur bagimu. Terima kasih, angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan. Yes, benar Tuhan. syukur bagimu. Katakan dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan pada siang hari ini. Apapun yang kami alami, apapun yang kami terjadi, kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, setiap kami pemirsa dan para penyembah Tuhan yang mengikuti live Menara Doa siang hari ini, kami percaya di dalam Tuhan kami akan beroleh kemenangan. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami akan beroleh mujizat-mujizat. Kami percaya Tuhan di dalam bersama dengan Tuhan kami dapat melalui perkara-perkara yang ajaib, perkara yang besar terjadi dalam hidup kami karena kami mengandalkan Tuhan yang hidup. Kami bersyukur ya Bapa buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Hamba-Mu boleh melayani-Mu Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya siang hari ini ada terobosan, ada pemulihan untuk setiap kami yang mengikuti live Menara Doa siang hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Kami percaya berkekurangan diberi kelimpahan. Kami yang percaya di dalam masalah rumah tangga, kami percaya diberikan keharmonisan. Di dalam nama Yesus
berkat jasmani, terlebih berkat rohani melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu, sukacitamu, damai sejahtera-Mu, kesabaran-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kelemah lembutan-Mu, biar itu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak butuh uang secara jasmani, berkat jasmani hanya sementara, tetapi yang kami butuhkan adalah karakter ilahi. Kami butuh buah-buah roh, karena kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kami adalah melawan roh-roh jadi udara. Oleh sebab itu Tuhan, perlengkapi hidup kami bukan hanya dengan berkat jasmani, tetapi juga terlebih berkat rohani mengalir melimpah ruah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya setiap kami yang selesai mengikuti menara doa pada siang hari ini akan menerima mujizat dari Tuhan. Kami yang berkekurangan diberi kelimpahan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang masih terlilit jerat hutang piutang Tuhan lunaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Saat kami berdoa, saat kami memuji menyembah nama Tuhan, maka roh Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan renungan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Berkati biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu hanyalah berasal daripada-Mu saja Tuhan. Siapkan hati kami, bajaklah hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa setia Menara Doa online siang hari ini. Doa saya kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan, karena kalian semua hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pasti menolong setiap perkara, setiap persoalan. Haleluya. Bacaan kita hari ini ada di 1 Samuel pasal yang ke-17, 18 dan 19. Nah, saya mendapat rema di cerita Daud ini, ya. Di dalam 1 Samuel 17 ini kita melihat Daud dikirim oleh ayahnya untuk memberikan bekal kepada kakak-kakaknya yang waktu itu ada di medan perang. Dan ayahnya juga membekali Daud beberapa pemberian untuk kepala pasukan. Ya, ini wajar ya, namanya kepala pasukan pasti mendapat pemberian-pemberian dari orang tua si anak yang ikut menjadi tentaranya. Nah, saudaraku, disinilah dimulai cerita tentang Daud. Nah, saya melihat Daud ini walaupun penjaga kambing domba, tetapi dia punya banyak kelebihan-kelebihan. Waktu Raja Saul bertanya, adakah seorang yang pandai memainkan kecapi? Tentu pemain kecapi di hadapan raja bukan pemain kecapi yang asal-asalan, saudaraku ya. Kalau main kecapi di hadapan orang-orang biasa ya tidak pandai pun tidak apa-apa. Tetapi pemain kecapi yang diundang di hadapan raja pasti pandai. Pernah pemain jazznya Indonesia itu yang diundang Soekarno di istana itu, waktu dia bertobat dia main musik di I3 Institut Injil Indonesia di Batu sana ya saudaraku. Itu permainannya bagus sekali, Edi Karamoy namanya. Wah saudaraku. Nah, sekelas itulah mungkin Daud ya saudaraku. Sekali lagi saya katakan walaupun dia mungkin sekolahnya tidak tinggi, tetapi dia punya kelebihan. Pandai main kecapi. Dibutuhkan ketekunan. Sehingga tatkala raja bertanya siapa yang
bisa main kecapi dengan baik, maka orang yang mengabarkan, aku melihat Daud anak Isai itu pandai main kecapi. Nah kemudian, saudaraku, kelebihannya apa lagi? Daud ini pemberani, pemberaninya luar biasa. Itu dikarenakan dia yakin hidupnya disertai Tuhan. Tatkala dia menghadapi Goliat, dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Yehova serwa sekalian alam. Saudaraku, jadi keberanian Daud ini bukan keberanian yang nekat, bukan. Keberanian yang didasarkan atas penyertaan Tuhan. Dia yakin Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia puji sambil main kecapi di saat dia mengembalakan kambing domba, itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Itu yang membuat Daud berani. Nah biarlah kita juga punya hati seperti Daud. Tiap hari kita menara doa, kita harus tahu Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup, Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong kita. Itu sebabnya kita harus jadi orang yang berani. Saya baca di dalam pasal yang ke-17 ayat 28. Ketika Eliab saudara tertuanya mendengar Daud berbicara dengan orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab dan ia berkata kepada Daud, untuk apa engkau datang? Pada siapa kau titipkan kambing domba yang beberapa ekor itu di padang gurun? Aku tahu kelancanganmu dan akal bulusmu. Engkau datang untuk melihat pertempuran. Saudaraku, kalau di terjemahan yang lain, aku tahu keberanianmu. Ya, jadi kakak Daud Eliab ini mengerti bahwa Daud ini orang yang pemberani. Dia suka melihat orang yang sedang bertempur. Kebetulan di situ dari pahlawan orang-orang Israel tidak ada yang mewakili begitu. Nah, saat itulah Daud mewakili orang Israel tampil sebagai pahlawan. Ya, saudaraku. Jadi kelebihan yang kedua, Daud seorang yang berani. Karena dia tahu dia menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang membela. Berani. Setiap keadaan yang membutuhkan keberaniannya, dia tampil. Keadaan membutuhkan siapa yang pandai main kecapi, dia tampil begitu. Inilah yang membuat hidupnya Daud itu diangkat Tuhan. Bukan berarti orang yang diangkat Tuhan itu tidak punya kepandaian apa-apa, skill apa-apa. Bagi saudaraku yang tidak pandai di dalam pelajaran sekolah, matematika, jangan putus asa. Kau punya kepandaian di lain hal. Engkau punya skill di berbagai macam bidang. Dan saya minta saudara terus dilatih, skillmu dilatih supaya saat ada yang membutuhkan, engkau siap. Engkau siap. Ya. Secara sederhana kalau saya dulu pengen menjadi hamba Tuhan, ya saya belajar main musik. Karena hamba Tuhan itu, gereja itu dekat dengan musik. Itu sebabnya saya belajar not sejak kecil, belajar musik. Jadi tatkala ada gereja yang membutuhkan pengerja yang bisa musik, saya tampil. Nah, ya kan? Ada gereja yang membutuhkan pendeta yang bisa khotbah kaum muda. Saya tampil. Ada yang membutuhkan bisa bersih-bersih, bisa ngepel lantai gereja, bisa membantu pendeta untuk rumah tangganya. Saya tampil, saudaraku. Nah itu sebabnya tatkala orang membutuhkan kita sudah siap. Begitu. Tetapi kalau kita tidak mau mengasah keterampilan kita, tidak punya skill, maka kita akan tersisih. Dunia minta orang yang jujur, saudara enggak jujur.
Dunia minta orang yang menguasai bidang bahasa, saudara nggak bisa bahasa. Ya tidak terpakai. Jadi mari kita sadar, kita harus menguasai 1-2 bidang yang baik supaya tatkala kita dibutuhkan, kita siap. Oleh kemurahan Tuhan, saya belajar firman Tuhan, kemudian ada yang memberi kesempatan. Pendeta-pendeta di Semarang, di Surabaya memberi kesempatan untuk tampil. Kebetulan kesempatan yang diberikan itu saya bisa berkhotbah dengan lumayan, sehingga saya bisa dipercaya untuk berkhotbah terus menerus. Ini perhatikan saudara. Kalau kita nggak siap, kita dikasih kesempatan khotbah sekali 2 kali. Kemudian kita nggak siap, kita khotbahnya ngalor ngidul, orang tidak akan mempercayai kita untuk berkhotbah seterusnya. Dan puji nama Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang waktu itu menjadi penyiar di radio ya, swasta di Surabaya. Khotbah-khotbah saya itu diputar di radio swasta itu, sehingga semakin banyak orang yang mendengar khotbah-khotbah saya. Nah, saudaraku, dengan demikian gereja-gereja yang membutuhkan pengkhotbah mengundang saya. Sekali lagi saudaraku, mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Ya, beberapa bidang yang siap, andai kata orang meminta kita siap. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, tatkala Daud sudah berani menghadapi Goliat, Saul mengizinkan untuk Daud berperang 1 lawan 1 dengan Goliat. Maka sebagaimana biasa Saul memakaikan Daud pakaian perang, ketopong, sepatu, ikat pinggang, ya, pedang, tameng, perisai, ya. Tetapi setelah dicoba malah membuat Daud kesulitan karena memang latar belakangnya dia bukan prajurit, beda dengan Eliab kakaknya yang tiap hari sudah terbiasa memakai pakaian-pakaian dan senjata-senjata itu. Tetapi bukan berarti Daud tidak bisa menang. Walaupun tidak memakai pakaian prajurit, Daud tetap menang. Hanya memakai pengali-ali. Kalau di Jawa sini ketepil namanya, pengali-ali. Bedanya kalau zaman Daud diputar dulu, kemudian dilepas begitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, rema yang saya terima itu begini. Saudara tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk bisa tampil memenangkan pertarungan. Saudara tidak perlu menjadi seperti orang lain atau meniru orang lain untuk diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan naik ke atas. Tidak perlu. Saudara menjadi seperti diri saudara sendiri. Daud menunjukkan kepolosannya, keluguannya, apa adanya. Ya saya memang bisanya pakai pengali-ali, saya pakai pengali-ali itu. Dia tidak berusaha mengupgrade diri supaya terlihat hebat, supaya terlihat luar biasa. Tidak, dia tampil apa adanya. Ya, maaf kata mungkin saya pikir dia hanya pakai baju biasa yang seperti seorang gembala. Ya, nah saudaraku, tetapi intinya justru Tuhan memakai Daud tatkala Daud apa adanya dengan yang dia punya, yang dia bawa, dengan segala peralatan yang biasa dipakai. Ini penting, saudaraku. Ini penting. Jadi saudara nggak perlu terlihat supaya lebih pandai, lebih kuat, lebih hebat. Nggak perlu. Dirimu itu sebagaimana adanya, saudara jujur, saudara lakukan seperti yang saudara lakukan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Saya tidak berpendidikan tinggi, saya khotbah, saya menyaksikan bahwa saya tidak berpendidikan tinggi, saya memakai bahasa-bahasa saya biasa saja. Tapi Tuhan pakai untuk melepaskan, untuk menyembuhkan, untuk KKR Tuhan pakai. Saya tidak perlu
seperti beberapa teman saya dulu. Kalau berkhotbah memakai bahasa-bahasa yang sulit supaya terlihat intelek, supaya terlihat berpendidikan. Kemudian pakai bahasa-bahasa asli ya, supaya terlihat bahwa dia pernah sekolah teologi. Dan apa yang dia sampaikan justru tidak mengena sasaran. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seperti orang yang berpengetahuan. Ingin menjadi seperti dosen-dosen yang punya gelar jabatan macam-macam. Kalau saya enggak, saya khotbah saja. Kadang-kadang kami berkhotbah bahkan bahasa Jawa. Karena kami hidup di Surabaya, sering bahasa Jawa itu keluar. Ya kami lakukan itu saja. Kami tidak perlu hati-hati supaya memakai bahasa yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh belajar bahasa yang baik, istilah-istilah yang modern. Kita tetap mau belajar. Tetapi yang saya maksudkan di sini, rema yang saya terima, mari kita menjadi diri kita sendiri seperti Daud. Kalau dia pakai celana pendek, ya dia pakai celana pendek aja. Nggak perlu dia, maaf ya, karena dia gembala, nggak perlu dia pakai baju perang ya. Kalau dia pakai sandal jepit, ya sandal jepit saja. Nggak perlu pakai sepatu laras ya yang sampai sedengkul gitu ya. Nggak perlu ya, apa adanya saja. Justru menang, justru diangkat Tuhan, dieluk-elukan, mendapat kemuliaan. Inilah rahasianya saya dapat dari Alkitab. Banyak orang tidak berani menjadi dirinya sendiri. Justru banyak orang yang pendidikannya nggak tinggi, ngarang cerita ya. Oh saya S1, saya S2, saya S3 ya. Bahkan maaf dengan cara-cara yang tidak benar mungkin ya, dengan instan untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Sehingga orang menganggap wah ini orang berpendidikan. Memakai istilah-istilah yang sulit supaya orang menganggap ini hebat. Tetapi ternyata malah gak demikian. Tahukah saudaraku, Tuhan senang dengan apa yang ada pada dirimu. Tuhan bisa memakai yang bodoh untuk mempermalukan yang pandai. Tuhan bisa memakai yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Asal engkau tulus, jujur, cinta Tuhan apa adanya. Dan Tuhan ingin engkau apa adanya. Seperti Daud, kalau senjatanya pengali-ali ketepil, ya bawa pengali-ali ketepil. Gak perlu saat itu ganti pedang atau panah atau apapun, gak perlu. Kiranya rema hari ini memberkati saudara. Tampil apa adanya, Tuhan bisa memakai engkau apa adanya itu. Gak perlu terlalu menyombongkan diri untuk menjadi seperti orang lain. Untuk menjadi supaya dilihat hebat, kuat, pandai. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya berkati para pemirsa setia Menara Doa. Aku memberkati engkau dengan skill, ketekunan untuk berlatih, kecakapan, melakukan 1-2 hal. Dengan tekun sehingga tatkala engkau dibutuhkan, tatkala engkau dipromosikan oleh Tuhan, engkau siap tampil dan Tuhan akan mengangkat hidupmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye, Tuhan memberkati. Haleluya.